Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan terkait komunikasi politik di era media baru. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri yaitu Notria Andrian Saputra, dan yang kedua teman saya. Nama saya Aditya Sandi. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, kalian itu udah pada tahu belum sih apa yang dimaksud dengan komunikasi politik? Oke, kalau belum tahu, mari kita bahas ya. Jadi, komunikasi politik itu merupakan aktivitas pesan orang-orang yang melakukan kegiatan politik dalam bentuk mempengaruhi orang lain untuk kegiatan politik. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi politik mengikuti apa yang diinginkan masyarakat. Partisipan politik atau aktor dalam politik harus bisa mengerti isi, tujuan, dan keinginan pesan politik yang disampaikan adalah untuk mempengaruhi dan membentuk opini masyarakat. Untuk mendapatkan opini yang diinginkan masyarakat, maka para aktor politik harus berinteraksi kepada publik melalui tatap muka atau media baru. Komunikasi secara tatap muka itu dengan cara mengunjungi ke beberapa wilayah yang diinginkan, seperti contohnya belusukan, atau bisa mengadakan seminar, atau memasang iklan di spanduk pinggir jalan. Akan tetapi, dengan cara seperti itu diperlukan biaya yang cukup besar atau mahal, dan juga harus memiliki waktu yang sangat efektif. Seiring berjalannya waktu, saat ini komunikasi tidak hanya dilakukan melalui tatap muka saja, tapi bisa juga melalui media baru. Media baru yang dimaksud itu apa sih? Ya, jadi media baru itu merupakan sarana komunikasi massa yang menggunakan teknologi digital seperti internet. Dengan adanya teknologi seperti ini memudahkan seseorang dalam berkomunikasi secara jarak jauh. Teknologi digital dalam komunikasi yang paling banyak digunakan oleh para aktor politik yaitu media sosial. Apa sih itu media sosial? Nah, buat para anak milenial pasti udah gak asing dengan sebutan media sosial. Tapi sebelum itu saya jelasin dulu nih apa dari pengertian media sosial itu sendiri. Jadi, media sosial merupakan sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Menurut Puntoadi tahun 2011, terdapat beberapa jenis media sosial diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada yang namanya bookmaking. Kegunaan dari bookmaking sendiri adalah untuk berbagi link dan tag yang diminati. Yang kedua ada wiki. Wiki merupakan situs yang paling dicari ketika membutuhkan informasi. Salah satu situs yang paling terkenal adalah Wikipedia. Pasti yang sering nyari tugas nih, pasti selalu ngeklik situs Wikipedia kan. Nah, yang ketiga nih ada Flickr. Merupakan situs yang dimiliki oleh Yahoo yang mengkhususkan sebagai image sharing dengan kontributor yang ahli pada setiap bidang fotografi di seluruh dunia. Yang keempat ada Creating Opinion. Media sosial berikut memberikan sarana yang dapat untuk berbagi opini dengan orang lain di seluruh dunia. Melalui media sosial tersebut, semua orang dapat menulis jurnal sekaligus sebagai komentatornya. Dan yang kelima itu ada jejaring sosial. Melalui situs-situs konten sharing tersebut, orang-orang menciptakan berbagai media dan juga publikasi untuk berbagi kepada orang lain. Contohnya seperti Facebook, Instagram, Line, WhatsApp, Twitter, YouTube, dan yang baru-baru musim tahun ini adalah aplikasi media sosial TikTok. Kehadiran media sosial sangat mempengaruhi bidang politik. Menurut Silih Agung Wasesa, kehadiran media baru berbasis digital membuat informasi politik tidak hanya semakin masif, tetapi juga terdistribusi dengan cepat
dan bersifat interaktif. Dengan karakteristiknya itu, maka para aktor politik di beberapa negara memanfaatkan media sosial sebagai proses dalam kampanye politik. Partai politik di Indonesia sudah banyak yang memiliki akun media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan TikTok. Dengan adanya media baru ini membuat partai politik atau politisi dapat berinteraksi secara langsung dengan biaya yang murah dan efisien. Para politisi di Indonesia juga memiliki akun media sosial masing-masing, seperti Joko Widodo yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Nadiem Makarim menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Sandiaga Uno menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dan masih banyak lagi politisi-politisi lainnya yang memiliki akun media sosial pribadi. Selain untuk berkampanye, para politisi juga menggunakan media sosial untuk memperlihatkan program kerja yang dilakukan selama menjadi pejabat negara. Selain itu, para pejabat juga bisa berinteraksi kepada masyarakat secara online, sehingga para pejabat bisa mengetahui apa yang diinginkan masyarakat. Contoh dari penggunaan media untuk keperluan politik salah satunya adalah yang dilakukan oleh Jokowi dan Prabowo pada pemilu presiden tahun 2019. Tim media sosial Prabowo Subianto menampilkan pidato Prabowo yang penuh dengan canda di dunia maya. Hal ini dikarenakan publik pada saat itu masih mengidentifikasi bahwa Prabowo sebagai sosok seseorang yang otoriter. Sehingga tim media sosial berupaya untuk menampilkan citra Prabowo yang lembut dan humanis terhadap masyarakat. Langkah yang sama juga dilakukan ketika beredar informasi penolakan publik di sejumlah daerah terhadap calon wakil presiden Sandiaga Uno. Tim media sosialnya menampilkan gambaran atau video di jejaring sosial yang memperlihatkan Sandiaga Uno sedang menebarkan senyuman terhadap masyarakat. Hal tersebut dilakukan tim media sosial Prabowo untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dengan menggunakan media sosial, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno juga mendapat banyak dukungan, terutama dukungan dari kaum milenial yang melek akan teknologi. Sedangkan pada tim media sosial Jokowi, mereka menghalau fitnah anti-Islam, isu komunis, dan kriminalisasi ulama yang ditujukan kepada Joko Widodo di media sosial. Dalam mendapatkan dukungan masyarakat, tim media sosial Jokowi dalam setiap aktivitasnya akan mengupload ke media sosial dengan menggunakan tagar yang disesuaikan dengan aktivitas. Misalnya, Jokowi mencintai Aceh. Jokowi juga sering tampil ke publik melalui media sosial seperti Facebook, YouTube,
Instagram, Twitter, dan sebagainya. Melalui akun pribadi atau akun anaknya, Jokowi juga menggunakan akun-akun yang dikelola oleh pihak ketiga, termasuk beberapa akun media konvensional yang penontonnya mencapai ribuan, bahkan jutaan. Jokowi sering tampil bersama keluarganya di acara-acara yang sudah disiapkan atau direncanakan, seperti di acara Tonight Show di Net TV pada Maret 2018, tayangan Mata Najwa yang dipandu oleh jurnalis kawakan Najwa Shihab pada Desember 2018, tayangan milik video blogger Ria Ricis pada Desember 2018, tayangan vlogger Boy William pada Januari 2019, tayangan selebritas Raffi Ahmad pada Januari 2019, tayangan Ini Talk Show di Net TV pada Januari 2019, dan masih banyak lagi. Alasan kenapa Jokowi sering tampil bersama keluarganya adalah karena pentingnya konsep keluarga di Indonesia, dan juga untuk mendapatkan dukungan lebih dari masyarakat. Keberadaan keluarga seringkali, walaupun tidak selalu, dianggap sebagai sesuatu yang penting karena sudah melekat di masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan konsep keluarga, tim media sosial Jokowi menggambarkan Jokowi sebagai sosok ayah atau kakek yang melindungi, mengembangkan, menyayangi, dan mengurus negara layaknya anak sendiri, seperti yang telah diperlihatkan pada aktivitas yang diunggah ke media sosial. Maka dari itu, media sosial merupakan hal yang sangat diperlukan untuk berkampanye pada masa ini. Mengapa diperlukan? Ya dikarenakan banyak adanya hal yang positif ketimbang negatif ya jika berkampanye melalui media sosial. Aktor politik jadi bisa lebih dekat dengan masyarakat dan mudah untuk menyebarkan informasi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.